siang suster, selamat siang Teacher Ona. Bagaimana kabarnya hari ini suster? Puji Tuhan, kabar saya baik. Teacher Ona sendiri bagaimana? Kabar saya baik suster, puji Tuhan. Baik suster, pertama terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berdiskusi dengan saya terkait dengan materi yang saya sudah sampaikan ke suster 3 hari yang lalu, bahwa nanti saya akan melakukan supervisi di kelasnya suster. Mungkin saya sedikit menjelaskan suster bahwa untuk supervisi kali ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan pra-observasi, kemudian ada tahapan observasi, dan yang terakhir ada tahapan pasca observasi. Untuk siang hari ini suster, kita melakukan kegiatan atau tahapan pada pra-observasi. Ini kita berdiskusi terkaitan dengan kesiapan suster nantinya untuk proses pembelajaran di kelas saat saya melakukan supervisi ya suster. Suster, saya sebelum ini menjadi pembukaan awal dari percakapan kita siang hari ini, boleh saya tahu suster, apa harapan suster dari pertemuan kita siang hari ini? Baik Teacher Ona, jadi harapan saya untuk pertemuan kita ini adalah yang pertama itu kita berdiskusi mengenai apa saja yang saya harus siapkan untuk pembelajaran untuk supervisi nanti, di mana ini menjadi suatu refleksi atau meningkatkan saya punya kompetensi saya sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran. Baik, berarti suster berharap dari harapan suster dari pertemuan kita hari ini, supervisi ini saat dilaksanakan supervisi ini dapat meningkatkan kompetensi suster dan juga menjadi refleksi untuk proses pembelajarannya ke depannya. Baik suster, kalau saya boleh tahu suster, materi yang akan suster sampaikan untuk proses pembelajaran di kelas kira-kira materinya apa? Jadi untuk materi yang saya akan bawakan di saat supervisi nanti itu my living room disagree. Lebih fokusnya itu tentang posisi ruangan-ruangan di dalam rumah, letak-letaknya. Jadi suster, materi yang suster mau bawakan itu tentang posisi ruangan ya suster, posisi ruangan yang ada dalam rumah, berarti ini bahasa Inggrisnya suster. Baik, materi itu suster, kira-kira yang menjadi tujuan pembelajarannya suster apa? Dari materi yang sudah suster sampaikan tadi, tujuan pembelajarannya apa suster? Jadi dari materi yang saya sudah sebutkan tadi, jadi tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama itu dengan memberikan gambar, anak-anak mereka mengamati dan melihat video atau poster, anak-anak bisa mengidentifikasikan letak-letak ruangan di dalam rumah itu dengan tepat. Terus yang berikut itu mereka menyajikan kalimat deskripsi ruangan-ruangan itu dalam kalimat yang sederhana, paling tidak 3 kalimat. Baik suster, luar biasa sekali suster. Jadi dari yang suster sampaikan tujuan pembelajaran ini ada 3 konten ya suster. Jadi anak-anak bisa melihat dengan gambar, bisa melihat dengan video, dan yang satu dengan poster. Kemudian mereka mengidentifikasikan posisi ruangan yang ada di situ. Kemudian yang kedua tadi tujuan pembelajarannya mereka mengidentifikasikan ya. Setelah melihatkan itu mereka mendeskripsikan, mereka membuat kalimat ya suster kalau tidak salah. Luar biasa sekali suster. Dari tujuan pembelajaran yang tadi suster sudah sampaikan, kira-kira apa area yang ingin suster kembangkan? Jadi area yang saya kembangkan di situ karena mereka sudah dibagikan dalam bentuk kelompok, jadi saya fokuskan di mana mereka punya kolaborasi, kemandirian, tanggung jawab mereka di dalam pengerjaan LKPD. Jadi suster lebih untuk area perkembangannya tuh kolaborasi ya suster, di mana peserta didik sudah dibagi dalam bentuk kelompok. Kemudian juga tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan tugas yang suster berikannya dalam bentuk itu tadi yang suster sudah sampaikan kepada saya. Oke suster, dari yang sudah suster sampaikan area perkembangannya, kira-kira apa saja yang suster sudah persiapkan untuk supervisi nantinya?
persiapannya seperti apa? Jadi yang tentunya RPP, dan RPP yang saya buat nanti RPP berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan KSE. Terus di dalamnya itu ada strategi, ada LKPD dan sampai dengan asesmen. Oh ya. Oh jadi persiapan sukses pertama pasti rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian suster juga menyusun LKPD ya suster untuk anak. Kemudian juga ada asesmen atau bentuk penilaiannya suster. Oke suster, dari yang tadi suster sudah sampaikan persiapan suster, kira-kira strategi apa yang suster gunakan untuk RPP? Strategi yang saya gunakan itu tadi pengelompokan yang terkait dengan diferensiasi, di mana saya mengelompokkan sesuai dengan mereka punya kesiapan belajar dengan minat belajarnya mereka. Mereka itu dibagi dalam bentuk kelompok, 3 kelompok sesuai dengan mereka punya kesiapan dengan gaya belajar. Oke, suster. Oh berarti strateginya itu suster diskusi ya, mereka membentuk kelompok, kemudian tapi kelompoknya dibagi berdasarkan kesiapan belajar dan juga gaya belajar. Berarti ada luar biasa suster, ada dua strategi ya suster, dari dia punya kesiapan tersendiri, ada juga gaya-gaya belajarnya ya suster. Oke, baik suster, tadi strateginya suster sudah jelaskan. Kira-kira kapan suster ingin melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Sesuai dengan jadwal itu minggu depan di hari Selasa ini. Oh jadi minggu depannya suster melaksanakan di hari Selasa. Oke suster. Hari Selasa itu nanti suster saya akan datang untuk melakukan observasi ya suster, terkait dengan hal-hal yang tadi kita sudah bicarakan suster. Kemudian setelah habis observasi suster, kita berbincang sedikit berkaitan dengan pasca observasi. Saya berharap apa yang sudah suster persiapkan tadi bisa suster jalankan dengan lancar ya suster. Saya juga berterima kasih karena suster sudah bersedia, kemudian sudah bisa meluangkan waktu untuk berbincang-bincang terkait dengan observasi hari ini suster. Sampai bertemu di kegiatan observasi hari Selasa minggu depan. Iya.
posisi yang nyaman buat kalian. Yang nyaman buat kalian. Boleh tangan di atas meja, bisa di atas paha, sambil pejamkan mata. Yang mengingatkan semuanya. Coba fokus dan hilangkan semua kesibukan atau pikiran-pikiran yang
tentang my family dan hari ini kita akan memasuki new topic. Tapi sebelum suster melanjut itu tuh suster ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada. Baik, sebelum suster menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, suster memberikan beberapa pertanyaan. Silakan pertanyaan di depan. Amati gambar di depan. Pernahkah kalian melihat gambar tersebut? Di rumah. Apa yang kamu tahu tentang gambar tersebut? Siapa yang bisa jawab? Tentang gambar tersebut? Oke, Kania? Ruangan ada di rumah siapa? Oke, Adi. Bedroom, Filos. Bathroom, Igo. Living room, next. Tadi sempat tanya dulu. Stephen. Kitchen. Oke, itu bagian-bagian dari rumah. Oke. Yang berikut mungkin tadi buat apa lagi tadi? Silakan. Dining room. Oke, jadi gambar itu menunjukkan bagian-bagian atau ruang-ruangan yang ada di dalam rumah. Jadi apa yang kalian jawab tadi betul sekali. Bagian-bagian dari rumah dengan bedroom, kitchen, bedroom, dan pertanyaan berikut, pernahkah kamu menggunakan gambar tersebut dan bagaimana? Pernahkah kamu menggunakannya? Siap? Pernah? Menggunakan apa? Tempat tidur. Tempat tidur. Ini tempat tidur untuk apa? Oke, Sharon. Siapa ini? Oke, Abel. Bedroom. Bedroom atau bathroom? Bathroom. Bathroom itu apa? Kamar mandi. Siapa lagi? Gilbert. Kitchen, yes, exactly. Apa itu? Oke, jadi jawaban kalian semua tadi benar. Tepuk tangan untuk semua. Oke, jadi apa yang kalian jawab tadi sudah benar dan sudah sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, saya berdiskusi dan mengamati gambar pose, video, serta membuat teks, deskripsi, sederhana tentang ruangan atau bagian rumah. Peserta ini murid dapat mengidentifikasikan ruangan dan letaknya dengan tepat. Dan yang berikut, dengan media yang dipilihnya, murid dapat menggunakan kalimat deskripsi sederhana tentang letak ruangan atau bagian rumah menggunakan
Ini 3, ini 3. The living room is beside kitchen. Next, look and see. Di sini ada gambar-gambar yang merupakan bagian-bagian yang ada di dalam rumah. Here is, right now we are going to say rooms in our house. Yang pertama ya, yang ada gambar Grace, ya. Grace. Next, living room. Next, bedroom. Next, bathroom. Next, dining room. Next, kitchen. Ya, Grace artinya garasi. Living room, ruang keluarga. Bedroom, kamar tidur. Bathroom, kamar mandi. Dining room, ruang makan. Kitchen, dapur. Next, let's record about room in the box. Contohnya nih ya, dining. Kita cari kata-kata lainnya ya. Kita cari pakai ketemu yang pertama Grace, garasi. Next, living room, ya. Next, bathroom. Next, bedroom. And the last one is kitchen. Oke, bisa ya. Next, look and write, ya. Nah, oke. Do you still remember how to use in, on, under, beside, and behind? Now look at me and answer my question. Di sini ada gambar ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Ya, di sini adik-adik harus menentukan atau menyebutkan posisinya ya. Apakah di sampingnya atau di belakangnya. Contohnya, where is the kitchen? Kitchen mana nih? Kitchen is behind bedroom 1. Ya, behind bedroom 1. Ini kan depannya sini ya, di pintu ini. Lalu nih dapurnya di belakang kamar tidur 1. Oke, jawaban nomor 1. What is the dining room? Dining room bisa kita jawab beside kitchen or beside bedroom or behind living room ya. Di samping dapur, di samping kamar mandi atau di belakang ruang keluarga. Number 2. What is bedroom 1? Bedroom 1 beside living room. Okay. Beside living room di samping ruang keluarga atau bisa juga in front of di depan kitchen, di depan dapur ya. Okay, number 3. Where is the living room? Living room beside bedroom 1 or bedroom 2 ya. Di samping kamar tidur pertama dan kamar tidur kedua. Next, what is bedroom 2? Beside living room. And last one, where is the bathroom? The bathroom is beside dining room. Okay, bisa ya. Next, look and mark the boxes. Okay children, now look the picture. Is the bedroom behind the kitchen? Bedroom. Bedroom mana bedroomnya? Bedroom behind the kitchen? No ya, tidak ya. Okay, find the right place from the picture by giving tip. Kalau jawabannya benar, dikasih tip ya, checklist or cross ya. Kalau jawabannya salah ya. Number 2, the living room is beside the bathroom. Living room, living room, ini ruang keluarganya. Beside the bathroom, beda ya. Ini dia agak menyilang, jadi tidak di samping ya. Number 3, the bathroom is beside the living room. Tidak ya, ini kebalikannya yang tadi. Number 4, the kitchen is behind the kitchen. Tidak ya, itu di sampingnya. Next, the kitchen is beside the dining room. The kitchen is beside the dining room. Dapur di samping ruang makan. Tidak ya, ini agak menyilang. Terakhir, the living room is beside the dining room. Living room beside the dining room. Itu dia yang disebutkan. Okay, next. Look and answer. Okay, class. Today we are going to make the story through the picture. There are some sentences and complete the story. Now look at the picture and the sentences. Tadi sudah kita laksanakan. Ada yang menonton, ada yang membaca teks deskripsi, dan ada yang juga melihat poster-poster.
children. Children silakan. Beside apa? Bisa be very good. Good job untuk children. Apa lagi? Behind, beside. Siap. Between. Okay, what do you mean by between? The dining room is between the bathroom and the kitchen. Okay, dining room is between the kitchen and bathroom. What do you mean by between? Between itu apa? Di dalam? Di
the bedroom. Number 2, the dining room is the bathroom and the kitchen. Number 3, the living room is the bathroom. The kitchen is behind the bedroom. The dining room, number 2. The dining room is between the bathroom and the kitchen. Number 3. The living room is behind the bathroom. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Dengan teman-temannya silakan duduk. Kelompoknya Orange dulu. Presentasi. Selamat pagi suster, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Number 1, the kitchen is in front of the bedroom 1. Number 2, the dining room is between the bathroom and the kitchen. Number 3, the living room is beside the bedroom 1. The bedroom is beside the dining room. Number 5, the bedroom 2 is beside the living room. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, last group. Sarah. Sekarang kita persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil mereka. Selamat pagi teacher, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. The bathroom is beside the bedroom. Good job. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk semua kita. Baik, dari hasil yang kami sudah kerjakan tadi sekarang seperti ini. Jadi pembelajaran kita pada hari ini itu tentang living room. Untuk living room tadi aku sudah disampaikan dari awal bahwa sebuah rumah berfungsi sebagai area yang tamu sebuah untuk keluarga dan kita bersantai. Dan pada pembelajaran ini kita belajar bagaimana kita mau mengidentifikasikan mulai posisi dalam konteks ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah dan ruang terima dengan menggunakan peko dan posisi. Dan dijelaskan di mana letak satu ruangan dalam rumah menggunakan kata-kata seperti beside atau di samping, behind artinya di belakang, in front of depan, dengan between artinya di antara. Anak-anak akan belajar menggunakan posisi ini untuk menunjukkan hubungan sosial antara dua benda atau dengan ruangan. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, saya memberikan link yang masih perlu kita masing-masing untuk membuat Padletnya dalam bentuk membuat referensi. Baik, setelah kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing, sekarang kita akan melakukan refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Sebenarnya saya akan kirim refleksinya melalui Padlet, kita akan kirimkan ke kelas kita. Dan anak-anak tolong ambil HP.
Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang dikumpulkan minggu depan. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Saya mempersilakan Oli untuk memimpin. Terima kasih banyak semuanya dan silakan makan. Suster Luslinda, selamat siang Bu Ibu Ona. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Ibu Ana. Bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa baik sekali. Baik Suster, Pak Edi, untuk memulai percakapan observasi kita kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Suster terkait dengan observasi atau pembelajaran yang di kelas yang sudah Suster lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Suster terkait dengan kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Baik Ibu Ona, terima kasih. Kalau soal perasaan, ya lega dan luar biasa karena saya sudah selesaikan melaksanakan pembelajaran. Terima kasih. Puji Tuhan Suster, semuanya berjalan dengan lancar. Suster bisa menceritakan kembali tentang area yang dikembangkan di dalam kelas serta langkah-langkah apa saja yang Suster sudah lakukan dalam proses pembelajaran. Baik, di dalam proses pembelajaran area yang saya fokuskan, yang pertama itu kolaborasi, karena di dalam pembelajaran itu saya membentuknya ke dalam kelompok, sehingga yang saya fokuskan di situ itu kolaborasi antara mereka dengan kekompakan mereka. Baik Suster, jadi area yang Suster kembangkan itu kolaborasi antara siswa ya Suster. Menurut Suster, sejauh mana area perkembangan yang sudah disampaikan tadi? Apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan Suster atau tidak? Ya, puji Tuhan, ya sesuai dengan harapan, karena mereka sudah, saya mengelompokkan mereka sesuai dengan kesiapan belajar dengan gaya belajar mereka, jadi berjalan. Berarti sudah berjalan dengan baik ya Suster. Mengenai langkah-langkahnya tadi, ya tentunya pertama saya mempersiapkan dulu dia punya PPP berdifferensiasi yang sudah terintegrasi dengan KSE-nya. Terus di dalam itu juga ada pengelompokan, karena mereka berdiskusi jadi kayak kelompok. Terus pengelompok itu berdasarkan mereka punya kesiapan belajar dengan gaya belajar mereka. Terus di dalam itu juga saya ada ice breaking-nya, terus ada teknik stop-nya juga. Terus setelah itu ada ya, asesmennya, mereka ada diskusi kelompok, terus mereka mempresentasikan hasil kelompok mereka, ada evaluasi asesmennya dengan ada refleksinya. Refleksinya itu saya menggunakan Padlet. Oke Suster, baik, mungkin langkah-langkah yang sudah Suster ambil tadi, pertama mungkin RPP berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan KSE. Kemudian karena tadi area pengembangannya kolaborasi, berarti Suster membentuk mereka dalam kelompok. Suster juga menggunakan teknik stall. Kemudian mereka mempresentasikan hasil kerja mereka berdasarkan gaya belajarnya mereka, karena tadi Suster menjelaskan bahwa Suster membagikan kelompok berdasarkan kesiapan belajar juga gaya belajar. Kemudian Suster melakukan refleksi dengan menggunakan Padlet. Oke, jadi semuanya sudah berjalan sesuai harapan Suster. Menurut Suster, adakah kendala-kendala yang Suster hadapi selama proses pembelajaran tadi? Ya, ya pasti tentunya ada kendala sedikit, karena mereka dalam kelas yang besar, dalam kelompok yang besar, jadi ada beberapa anak yang masih kurang aktif dalam ambil bagian dalam diskusi kelompok itu. Oke, jadi mungkin kendalanya ada beberapa peserta didik mungkin yang tidak terlibat dalam tidak terlibat aktif atau tidak bekerja sama dengan anggota kelompok yang itu. Kemudian apa menurut Suster solusinya dari masalah yang sudah atau kendala yang sudah Suster sampaikan? Jadi
ketika saya melihat anak-anak yang kurang aktif tadi, saya mendekati sambil memberikan dia motivasi dan arahan sehingga dia juga terlibat di dalam diskusi kelompok. Kalau jadi solusi yang suster ambil tadi untuk beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam kelompoknya, suster mendekati mereka, kemudian suster memberikan arahan juga motivasi. Oke, baik suster. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih suster atas jawabannya. Semoga suster dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan harapan suster ke depannya. Baik suster, sekarang saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik Pak Edi untuk memberikan umpan balik dari observasi. Oke, baik, terima kasih Ibu Ona, suster, terima kasih. Yang pertama, saya apresiasi dulu, luar biasa. Terima kasih. Proses coaching pasca observasi luar biasa. Yang mana di sini ada 8 item yang akan saya lihat. Itu mulai dari yang awal berdasarkan video yang dikirim mulai dari pra observasi yang saya lihat. Itu juga sudah bagaimana Ibu Ona dan suster sudah melakukan area-area yang ingin dikembangkan atau dilakukan pada saat observasi. Nah, lalu pada saat diobservasi itu juga sudah dilakukan berdasarkan dari modul ajar atau dari bahan ajar yang sudah disediakan itu, yang mana dalam proses pembelajaran itu suster sudah melakukan KSE-nya sudah ada, menggunakan teknik stopnya sudah ada di situ terlihat, lalu bagaimana melakukan asesmen. Nah, sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ juga suster sudah memetakan peserta didiknya, sudah terlihat dari tampilan video yang saya lihat. Nah, lalu yang ketiga, di siang hari ini setelah dari observasi saya melihat bagaimana proses paskanya ini luar biasa, yang mana antara Ibu Ona dan suster itu tidak saling untuk kayak tegang, itu tidak ada, relax sekali. Artinya, nah inilah adalah proses coachingnya. Sistem coachingnya seperti itu, bagaimana seorang supervisi atau melakukan observasi itu sebagai satu mitra, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga suster tidak ada terasa terbeban, menceritakan, oh tadi saya seperti ini ada yang saya lakukan di kelas, lalu ada kendala apa yang saya belum lakukan. Nah, lalu di sini juga suster sudah memberikan dari solusinya sendiri. Oh, nanti saya akan lakukan di pembelajaran berikutnya lagi. Itu yang luar biasa sekali dalam proses pasca kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya apresiasi luar biasa. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih atas umpan balik yang diberikan Pak Edi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada suster dan Pak Edi yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan pasca observasi. Baik, terima kasih suster. Terima kasih.